Halo Teknolovers, jika di Indonesia sedang heboh dengan nama baru ibu kota negara, yaitu Nusantara. Di belahan bumi lain justru sibuk akan meresmikan diri sebagai negara baru. Nah, kemunculan negara baru disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena adanya perpecahan wilayah suatu negara. Meskipun belum resmi, tapi diprediksi akan hadir di tahun 2022 ini, negara yang berjuang untuk berpisah dengan negara induknya. Di mana sajakah itu? Yuk, kita kenalan dengan 6 calon negara baru yang segera muncul di tahun 2022. New Caledonia disebut akan menjadi negara baru. Wilayah yang terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik ini masih jadi bagian dari koloni Perancis. Perancis mengambil alih wilayah di bawah pemerintahan Napoleon III, tepatnya 24 September 1853, dan membangun Port-de-France atau Nouméa yang sekarang menjadi ibu kota. Namun masyarakatnya terus berjuang untuk meraih kemerdekaan. Salah satu hal yang pernah dilakukan demi jadi wilayah yang bebas, yakni pada 4 November 2018. Sempat dilakukan pemungutan suara kemerdekaan tapi gagal. Karena 43,6% suara ingin merdeka, sedangkan 56,4% memilih tidak. Kemudian kembali di tahun 2020 dilakukan lagi pemungutan suara dan gagal. Nah, pemungutan suara untuk menjadikan New Caledonia sebagai sebuah negara merdeka dijadwalkan akan kembali dilaksanakan tahun 2022 ini. Jika berhasil, maka New Caledonia akan memiliki luas wilayah 18.575 km persegi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja pemungutan suara ketiga kalinya akan berhasil. Perlu diketahui nih Teknolovers, wilayah ini dulunya dihuni oleh sebagian suku Jawa. Lantaran banyak orang Jawa di Kaledonia Baru menjadi kuli kontrak ataupun mencari kehidupan lebih baik di luar negeri. Namun kepindahan orang Jawa di Pasifik terhenti sejak tahun 1949. Berikutnya ada Rojava, sebuah wilayah otonom di Suriah Timur Tengah. Ya, seperti yang kita ketahui, wilayah ini sudah lama berperang melawan negaranya sendiri. Akibatnya perang saudara yang berlangsung perlahan mengembangkan politik sekuler berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konfederalisme, seperti demokrasi langsung dan kesetaraan gender. Nah, adanya konflik yang tak berkesudahan di Suriah dan Irak memicu munculnya pemerintahan otonom di Rojava. 17 Maret 2016, pemerintah de facto secara sepihak mendeklarasikan pembentukan pemerintah sebagai Federasi Suriah Utara, yaitu Rojava. Namun Rojava tidak diakui secara resmi sebagai wilayah otonom oleh pemerintah Suriah maupun oleh negara internasional dan organisasi lainnya. Jadi Rojava diprediksi akan menjadi negara baru. Luas Rojava sekitar 50.000 km persegi dan memiliki ibu kota di kota Komisli. Selanjutnya ada wilayah yang membentuk negara federasi Mikronesia bernama Chuuk. Sebenarnya wilayah ini paling sukses dari negara lainnya di Oseania. Tak heran jika penduduk di sana ingin merdeka seperti negara lain. Meski wilayahnya kecil, tapi orang-orang di dalamnya terbilang makmur, sehingga ingin memperjuangkan kemerdekaannya dari koloni Amerika Serikat. Chuuk jadi negara bagian terpadat di Mikronesia, dengan jumlah penduduk hampir mencapai 50.000 jiwa. Sebagian besar pendapatan Chuuk diketahui berasal dari pariwisata menyelam. Tahun 2022 ini Chuuk akan melakukan pemungutan suara kemerdekaan tanpa campur tangan dari Amerika. Jika berhasil mendapatkan kemerdekaannya, Chuuk akan memiliki luas wilayah sekitar 121,5 km persegi dengan ibu kotanya berlokasi di kota Ueno. Next, ada sebuah negara kecil di Samudra Atlantik, yakni Bermuda. Negara kepulauan ini terdiri dari 181 pulau.
Memiliki iklim subtropis dengan musim dingin dan musim panas yang sejuk, Bermuda tetap rentan terhadap cuaca buruk karena terletak di Hurricane Alley. Negara kecil ini sudah memiliki tim sepak bola, paspor, dan mata uang sendiri. Sayangnya, Bermuda masih bagian dari Britania Raya. Nah, untuk itu penduduk setempat akan terus berjuang meraih kemerdekaan. Negara ini punya kekuatan sebagai negara mandiri, seperti tingginya jumlah pariwisata dan produk domestik bruto yang sukses diekspor setiap tahunnya. Tentu saja membuat Bermuda dinilai bisa sukses menjadi negara baru. Bermuda memiliki luas wilayah 53,2 km persegi. Jika menjadi negara seutuhnya, maka ibu kotanya berada di kota Hamilton. Next, ada negara konflik Libya. Campur tangan asing membuat negeri ini semakin kacau. Amerika Serikat melakukan invasi ke Libya di Afrika Utara untuk ikut menyebarkan demokrasi. Sayangnya upaya negara superpower malah gagal. Yang terjadi justru menimbulkan perpecahan di wilayah Libya Barat dan Timur. Bertahun-tahun negara ini terpecah antara Timur dan Barat, sehingga kedua kubu pun dikendalikan oleh otoritas yang berbeda. Selama beberapa tahun terakhir, penduduk Libya tidak lagi merayakan ulang tahun revolusi di tanggal 17 Februari dengan peringatan yang seharusnya menggembirakan. So, selama masa perpecahan, Libya Timur dan Libya Barat memperingati 17 Februari secara berbeda. Pemerintah Libya sendiri membuat semacam perayaan palsu karena alasan politik. Nah, analisis politik memperkirakan akan terjadi pemecahan Libya menjadi Libya Barat dan Timur. Akibatnya Libya diprediksi bakal jadi perebutan wilayah antara Barat dan Timur, dalam artian kemungkinan besar bakal dibentuk negara kesatuan. Libya memiliki luas wilayah 1,76 juta kilometer persegi, ibu kotanya di kota Tripoli. Terakhir ada negara yang bakal jadi tetangga Indonesia. Dan teknologi populer pernah membahas khusus soal fakta Bougainville ini. Wilayah konflik yang berada di Papua Nugini ini berhasil mengumpulkan suara 98,31% untuk menyetujui kemerdekaan, yang berarti telah menyatakan diri berpisah dari Papua Nugini di tahun 2019. Sayangnya negara ini harus menunda kemerdekaan karena pandemi melanda di akhir tahun 2019. Proses pelepasan Bougainville baru dimulai tahun 2023 mendatang. Warganya akan mendapatkan kemerdekaan penuh di tahun 2027. So, Bougainville masih bisa dikatakan bagian dari wilayah Papua Nugini, tapi tetap independen dan nantinya akan resmi merdeka. Bougainville telah berupaya keras untuk merdeka. Selama ini Bougainville telah bergonta-ganti pemerintahan. Tahun 1898 berada di bawah pemerintahan Jerman. Tahun 1914 diduduki oleh pasukan Australia. Tahun 1944 diakui Amerika Serikat hasil rebutannya dengan Jepang yang juga sempat mengambil alih wilayah. Perang Dunia Kedua berakhir, Bougainville pun kembali di bawah pemerintahan Australia. Bougainville memiliki luas wilayah sekitar 9.384 km persegi. Ibu kota sementara di kota Buka, tapi kemungkinan akan berpindah ke kota besar Arawa. Itulah deretan wilayah di dunia yang terus berjuang meraih kemerdekaan dan menjadi negara yang utuh, alias tak lagi jadi bagian negara lain. Ya, semoga perjuangannya bisa membuahkan hasil. Jika nantinya negara-negara tadi berhasil merdeka, itu artinya peta dunia akan berubah. Gimana Teknolovers? Tanggapanmu dengan adanya negara baru ini? Yuk ramaikan kolom komentar, klik like dan share juga video ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.